ketupatnya warnanya begini tapi rasanya enak. Jadi ini percobaan karena kita baru pertama kali bikin ketupat di rumah sendiri. Biasanya kalau ketupat tuh beli. Nah jadi percobaan bikin ya hasilnya kayak gini, cuma rasanya tetap enak. Yang bikin deh. Aku semua yang bikin kecuali ketupat. Kalau ketupat aku belum bisa bikin, takut salah-salah ya. Tapi kalau lauk kan aku udah biasa bikin setiap tahun. Perbedaannya di semur. Kalau tahun lalu pakai telur balado, kalau sekarang pakai semur telurnya, biar beda sama tahun lalu. Ini sayur ketupat yang dipesan semua orang. Jadi aku selain masakin keluarga, kirim-kirim juga ke teman-teman aku yang nggak sempet masak gitu. Jadi aku kemarin kirim ke teman-teman, bagi-bagi ke tetangga, makanya masaknya sampai 8 kilo rendang. Total 10 ya, Meh? Karena dipisah-pisah masaknya. Total 10 kilo. 13 kilo ya? 13 kilo total masak rendang. Karena pesanan orang-orang. Pokoknya kalau aku posting, pasti teman-teman aku langsung kirim gitu. Semurnya semur merah. Semurnya semur merah, dia nggak yang coklat gitu warnanya. Karena banyak cabenya. Ada apa aja nih Kak di semurnya? Di semurnya ada telur, ada tahu, terus baru ini rendang aku. Paling disuka apa nih Om masakannya dari Prilly? Rendang. Rendang. Kenapa tuh Om? Enak banget rasanya. Empuk deh. Aku ada triknya, tapi Aduh. kalau mau bocorin. Empuk banget. Dek, kalau misalnya pengen gak sih bikin kayak rendang dikeringin gitu nantinya? Bisnis kayak gitu juga gak sih? Karena banyak yang pesan kan nih. Belum kepikiran, karena aku jujur kalau disuruh masak untuk jualan aku nggak ngerti, maksudnya bungkusannya gitu nggak ngerti. Jadi aku tuh pesanan sahabat aku aja. Kayak kemarin sahabat aku mau dong di rumah, soalnya kita pesan semua nih, nggak ada yang masak, ya udah aku kirim. Terus ada sahabat aku lagi, aku nggak mudik nih, jadinya nggak mau nyobain makanan lebaran. Biasanya kan kalau mudik mereka nyobain makanan lebaran keluarga. Akhirnya aku kirim. Jadi ya aku bener-bener by request. Yang belum dikirim tuh ada sekitar 3 orang lagi, tapi aku bilang boleh gak kirimnya, gue mentingin keluarga gue dulu nih. Yang penting keluarga aku cukup, baru aku bisa kirim-kirim ke orang. Karena takutnya kalau kirim-kirim semua bisa ada 10 orang temen aku yang minta dikirim. Jadi bener-bener kayak jualan, asli kayak jualan. Kemarin masaknya sambil ngulek juga ya, Pril? Iya, jadi sebenarnya bumbu digiling pakai blender aja ya. Kalau diulek kan nggak sanggup. Cuma kemarin tuh ada yang kurang halus, jadi diulek lagi gitu. Dek, itu kalau kemarin tuh sampai berapa kali Dek? Ada kompor di bawah sampai berapa kompor gitu Iya, kan? jadi kompor 3 total. Yang di atas 2, yang di bawah 1. Jadi aku tuh masaknya back to back supaya cepat matang kan. Rendang sambil nginin opor, sambil nginin sayur, jadi bulak-balik tuh, keringetan banget. Dan itu wajannya lebih gede daripada badan aku. Tapi sempat keteteran nggak sih Kak? Keteteran. Kalau keteteran tuh udah pasti ya. Karena yang bantuin aku masak cuma bibi aku satu, karena dia yang emang bisa masak gitu. Tapi dia bikin ketupat juga. Jadi kalau dianya pergi gitu aku kayak takut pancinya jatuh kan, karena bener-bener segede itu. Jadi pas nuangin santan gitu-gitu tuh kalau nggak ada yang pegangin sih bisa tumpah gitu. Makanya itu sih yang ditakutin tuh, tumpahnya itu, karena pancinya gede banget dan berat banget gitu. Sampai jam berapa kemarin, Pril? Sampai jam 8 malam. Wih, Dari jam 10 pagi. start jam 10 Jadi pagi. udah kayak buka catering ya, udah kayak usaha catering. Tapi itulah yang ditunggu-tunggu pas lebaran. Hektik masak di dapur. Kan kalau nggak lebaran aku jarang masak. Jadi nggak apa-apa juga. Berarti masak setahun sekali ya? Nggak setahun sekali sih, cuma masak besar setahun sekali. Kalau masak kecil-kecil kayak masak kepiting atau masak apa itu kan gampang ya. Cuma kalau masak rendang itu kan perlu, nggak bisa ditinggal, perlu ketelatenan kita untuk ngaduk santannya biar nggak pecah kayak gitu-gitu. Jadi aku seharian benar-benar mau ngadem ke AC aja gitu, kayak takut rendangnya kenapa-kenapa gitu. Jadi aku duduk aja di dapur sendiri gitu. Masak rendang itu kan nggak cuma cukup skill doang, pasti harus ada bakatnya dong. Saya nggak tahu saya bakat dari mana saya bikin rendang ya, karena nggak pernah gagal ya. Alhamdulillah. Aku kalau masak tuh makanan Indonesia ya. Kalau makanan Indonesia jarang gagal. Mungkin kalau makanan Western gitu-gitu karena nggak biasa sama lidah kita, jadi selera beda-beda gitu kan. Kalau makanan Western atau Jepang. Tapi kalau masakan Indonesia aku nggak pernah gagal sih. Alhamdulillah ya. Masakan Indonesia ya. Kalau masakan yang pasta-pasta gitu
pastilah ada gagal kita untuk bikin adonannya gitu karena bukan makanan kita kan. Tapi Awal kalau belajarnya gimana sih Kak? Awal tidak. bantuin mama, awalnya bantuin mama waktu dari kecil tuh mama selalu nyuruh aku bantuin masak ya, masakan yang gampang-gampang aja, sayur asem, sop gitu. Terus kan dulu juga aku host masak kan untuk kecil, jadi suka sama, udah biasa sama dapur gitu. Dulu kan kalau mbak pulang kita bagi dua dong, yang masak siapa, yang beres-beres rumah siapa. Nah dulu tuh mama yang beres-beres rumah, yang nyetrika, nyapu gitu-gitu, aku yang di dapur, dan aku di dapur seharian jadi nggak bisa bantuin mama juga. Jadi aku disuruh nyuci sama nyetrika aku nyerah sih. Mendingan aku kena minyak deh di dapur sumpah daripada nyuci. Tapi suka ada komen-komen di Instagram kamu, bener gak sih kamu Pril di dapur kok beda banget, nggak mungkin lah di dapur bisa sekinclong itu gitu. Padahal tuh keringetan juga ya. Percayalah, itu aku sudah bau bumbu ya kan, udah keringetan, sampai aku posting kok akhirnya karena banyak komen kayak gitu. Aku posting yang pas aku keringetan, kan kalau di video kan kita udah diedit dong, udah kita potong-potong bagian-bagian yang kita lusuhnya mah kita nggak usah masukin. Cuma akhirnya karena banyak komen kayak gitu, aku masukin video aslinya yang aku lagi ngegoreng, aku kayak aduh, aku masukin tuh ada yang aku kayak gitu. Terus untungnya aku foto pas lagi lusuh-lusuhnya kan, buat ngirimin ke temen aku masukin aja biarin, nggak usah malu gitu kan. Nih aku juga aslinya keringetan kok, nggak sekinclong itu ya. Tes Aku aja, harap kalau nggak percaya suruh tes di rumah masing-masing. Nah, paling aku masak tidak pernah pakai takaran. Jadi nggak pernah tahu tuh cabai berapa gram. Jadi kayak di Feeling aja gitu Kak. Feeling aja, garam nggak tahu berapa sendok. Tapi Pokoknya selalu aku pas ya, Dek? aja. Selalu pas. Jadi aku kayak kalau nuang garam tuh bener-bener nggak dihitung, kayak tek tek cobain kurang tek tek. Jadi nggak tahu kalau ditanya garamnya berapa banyak, nggak tahu deh aku. Cabainya berapa nggak tahu. Pokoknya untuk masak 8 kilo total bumbu pas digiling tuh 2,5 sampai 3 kilo. Nggak tahu cabainya berapa, ini berapa, kira-kira aja semua. Itu yang dibilang bakat ya Pril. Tapi kalau masak kue nggak bisa gitu, pasti gagal kalau masak kue kayak gitu. Emang betul. cuma bisa masak-masakan yang kayak gini bisa kira-kira gitu. Cuma kalau masak kue atau masak pasta, kalau nggak dikira-kira udah pasti adonannya gagal. Makanya aku bilang aku selalu berhasil justru kalau masak makanan Indonesia gitu, karena ngira-ngiranya pas.